Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanul kiram, ashabu qanaatu Majelis Ulama Indonesia. Sana qadim lakum nasrah al-khabarul waqi bimanat wasi halian. Makum Amanda Putri Mediani, mari edukasi fil akhbari minha. Mengawali berita hari ini, ratusan personel TNI dikerahkan untuk membantu kelancaran dan keamanan dalam proses Pilkada Kota Bekasi. Dandim 0507 Bekasi, Kolonel Amriko Ricardo Sirait mengatakan pihaknya dalam pengamanan Pilkada yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang. Kodim 0507 Bekasi telah menyiapkan anggota sebanyak 200 personil. Dalam wawancaranya bersama wartawan, menurut Riko, dalam pengamanan Pilkada nanti, selain anggota Kodim 0507 Bekasi, tergabung juga anggota Polres Metro Bekasi Kota dan anggota Satpol PP. Riko juga mengatakan dalam wawancaranya jumlah TPS Pilkada Kota Bekasi lebih sedikit dibanding pada pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Namun demikian, walaupun jumlahnya lebih sedikit dibanding pemilu, namun dalam segi pengamanannya juga perlu dimaksimalkan. Dirinya berharap Pilkada Kota Bekasi berjalan dengan kondusif. Berita selanjutnya, keuangan Kota Bekasi diyakini mampu untuk gratiskan sekolah negeri maupun swasta di tingkat SD hingga SMP. Berdasarkan data, anggaran pendidikan Kota Bekasi dialokasikan sebesar 20% dari total APBD 2024 yang mencapai 6,3 triliun rupiah. Dalam wawancaranya, Iman kepada wartawan, ia menuturkan pemerintah dari pusat hingga daerah memiliki bantuan operasional yang cukup untuk menanggulangi biaya sekolah swasta. Imam menekankan pentingnya pengendalian biaya pendidikan di sekolah swasta setelah alokasi bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional sekolah daerah disesuaikan. Sementara itu, Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauli, menjelaskan bahwa skema program sekolah gratis telah diajukan kepada Pemkot dan DPRD. Salah satu langkahnya menyamakan BOSDA antara sekolah negeri dan swasta. Berita selanjutnya, Satpol PP Kabupaten Bekasi menghadapi dilema dalam menertibkan bangunan liar yang berlangsung bertahun-tahun. Kerjasama dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk menangani persoalan tersebut. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya, mengungkapkan bahwa 5 tahun berturut-turut ditertibkan belum juga rampung. Menurutnya, penertiban bangunan liar membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Surya memetakan bahwa jika aliran air dan listrik terhenti, Bangli tidak dapat bertahan. Selain itu, perusahaan Jasa Tirta juga mengeluarkan izin pengelolaan lahan sementara. Kondisi Bangli diakui dapat mengganggu ketertiban umum dan berpotensi menyebabkan kemacetan. Sebagai garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah, Surya menjalankan penertiban dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Surya mengungkapkan bangunan liar yang terdiri di atas irigasi di wilayah Sukatani memiliki resiko banjir dan sulit untuk dinormalisasi. Oleh karena itu, pendekatan yang humanis dan penuh evaluasi terus dilakukan dalam upaya penertiban. Berita selanjutnya, modus tersangka pria berinisial FP yang berumur 24 tahun dalam kasus pencabulan terhadap para korban berusia di bawah umur terungkap. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya hadir sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pemirsa TV Kota Bekasi yang berbahagia dan seluruh warga Kota Bekasi khususnya dan umumnya seluruh warga negara Indonesia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kota Bekasi mengadakan gebiar Muharraman yang insya Allah akan digagas dan disatukan dengan berbagai elemen, diantaranya pemerintah Kota Bekasi, MUI, dan masjid-masjid yang ada di sekelilingnya, serta para santri yang mondok di pesantren ataupun yang sekolah. Dengan gebiar Muharraman tahun ini insya Allah perdana, ya mudah-mudahan harapan kita ada satu terobosan baru. Harapan kami mudah-mudahan seluruh masyarakat Kota Bekasi, terutama yang belum paham tentang hal ini, terutama anak-anak yang masih belum dewasa, di mana Muharraman ini
memberikan satu kegiatan yang cukup monumental ya di Kota Bekasi ini, di antaranya kepada anak-anak santri, santriwan, dan kepada anak-anak sekolah, baik itu dari tingkat bawah sampai tingkat tinggi. Ada kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan diberikan kepada mereka kesempatan untuk membentuk kebiasaan kebaikan dalam rangka menambah keilmuan atau menambah ilmu pengetahuan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membiasakan kebiasaan yang baik kesehariannya, sehingga dengan kegiatan yang ini banyak manfaat yang akan diambil oleh masyarakat Kota Bekasi khususnya, dan umumnya kepada anak-anak yang insya Allah ikut berlomba. Di antaranya lomba yang akan diadakan, satu offline, yang kedua adalah online, dan di antaranya adalah musabaqoh Qatil Quran, membaca kitab kuning dan hadroh, serta yang online banyak sekali ya yang insya Allah akan disampaikan kepada masyarakat. Ada musabaqoh tilawatil Quran, ada azan, ada pidato, atau ada marawis dan sholawat, serta puisi yang nuansa Islam, sehingga anak-anak kita untuk membentuk hal-hal yang membuat mereka maju ke depan atau yakin pede untuk melanjutkan keberagaman dalam keislaman ini, menunjukkan kepada masyarakat bahwa anak-anak kita, generasi yang akan datang, yang hebat, yang maju, yang nuansa Islami, tidak membiarkan waktu-waktu luangnya, sehingga dengan kegiatan ini insya Allah banyak manfaatnya yang akan dicapai, akan diraih oleh anak-anak kita sekalian. Kami sebagai ketua dari forum ini atau Gebiar Muharraman ini menghimbau dan mengajak kepada anak-anak santri-santriwan dan anak-anak sekolah, baik di madrasah ataupun di sekolah umum, untuk bersama-sama meramaikan, mengadakan kegiatan-kegiatan ini yang insya Allah ada profit atau hadiah bagi anak-anak yang berprestasi. Harapan kami mudah-mudahan bisa mendaftarkan diri, baik langsung datang ke MUI ataupun kepada orang-orang tertentu yang tahu alamatnya, yang hafal, sehingga anak-anak kita walaupun tidak sempat datang ke kantor MUI masih bisa berlomba di rumah masing-masing, dan insya Allah nanti akan dipandu oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, sehingga kegiatan ini manfaat yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi, sehingga kami tujuan yang pertama adalah mencari bakat anak-anak kita dalam rangka cari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara informasi yang kami sampaikan secara langsung ini yang kami berikan kepada teman-teman, dan silakan bisa menghubungi ke MUI Kota Bekasi di lingkungan Islamic Center Kota Bekasi. Dan mudah-mudahan yang belum mendapatkan informasi bisa bertanya kepada teman-teman yang lain yang sudah hafal, sehingga kami membuka dan terbuka untuk umum dalam rangka kegiatan yang perdana ini. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh anggota dan segenap panitia, terutama yang telah banyak memberikan kontribusi, terutama kegiatan dengan lancar dan baik, sempurna. Mudah-mudahan kesempurnaan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita melaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada. Saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih atas bantuan yang begitu manfaat untuk anak-anak kita, generasi yang akan datang, terutama kepada teman-teman, kepada saudara, kepada seluruh halayak yang ada di Kota Bekasi yang pernah ikut partisipasi dalam rangka kegiatan ini, sehingga kegiatan ini dengan lancar dan insya Allah tidak ada kekurangan sedikit pun. Kalau toh mungkin ada hal-hal yang kurang pas, mungkin kelemahan kami, saya mohon dibukakan pintu maaf. Dan untuk yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, ingin kita meningkatkan yang terbaiknya, khususnya untuk anak-anak masyarakat Kota Bekasi khususnya, dan umumnya kepada seluruh warga yang mendengar, yang melihat kegiatan ini, dan mudah-mudahan di tempat lain juga bisa mengadakan yang lebih hebat lagi, karena ini adalah untuk meneruskan generasi yang akan datang. Itu mungkin ucapan kami. Sekali lagi, bila ada hal yang kurang berkenan sebagai manusia yang banyak alfa dan hilaf, kami atas nama Ketua Forum Gebiar Muharraman Kota Bekasi mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi bersama saya Amanda Putri Media nih. Berita selanjutnya, modus tersangka pria berinisial FP dalam kasus pencabulan terhadap para korban berusia di bawah umur terungkap. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus mengatakan FP kerap beraksi dengan mengajak para korban yang berjenis kelamin laki-laki untuk bermain bola di salah satu lapangan di kawasan Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. AKBP Muhammad Firdaus menjelaskan ketika melakukan pencabulan, FP selalu merekam aksi bejatnya tersebut melalui ponsel pribadinya. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah video yang terdapat di ponsel pribadi FP ketika dilakukan pemeriksaan. Namun pihak kepolisian masih mendalami tujuan FP merekam aksi tersebut, apakah untuk konsumsi pribadi atau dijual ke internet. Mengakhiri berita hari ini, seorang bocah berusia 9 tahun tewas akibat terjatuh dari lantai 8 Rusunawa Rawabebek, Cakung, Jakarta Timur pada Selasa 25 Juni 2024 sore. Menurut informasi yang dihimpun, korban terjatuh ketika tengah bermain di lantai 8. Korban baru saja pulang mengaji lalu ganti baju dan kemudian bermain bersama teman-teman sebaya. Orang tua korban dan kerabat terpukul akibat peristiwa ini. Sejumlah warga juga terus berdatangan ke lokasi untuk memastikan identitas korban. Sementara petugas kepolisian dari Polsek Cakung yang hadir ke lokasi kejadian langsung melakukan pemasangan garis polisi berwarna kuning. And that was the news for today. Stay tune Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Media nih. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.